Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekkouchu Kishisama berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke guys, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya, Ars bersama Ariane dan Chome berhasil kembali ke Ronstadts, membawa para tanam bandit dengan 2 gerobak yang berat dan kelompoknya bawa sebagai alat transportasi. Setelah pisah dengan kelompok pedang perak, Ars memutuskan untuk kembali ke Lalatoya untuk makan malam dan mandi. Namun ketika Ars dan kelompoknya menuju titik teleportasi yang ada di mansion, Ars merasakan ada yang aneh di kota. Dan itu seperti ada yang lagi mengawasi mereka. Bahkan Chome juga bisa merasakannya, tapi hanya sebatas inderanya. Atau lebih tepatnya keberadaan sosok itu tampak samar-samar. Ariane dan Ponta tidak bisa merasakan sosok itu. Dia hanya bisa menatap dengan tatapan bingung ke arah yang ditunjuk Chome. Mungkin karena reaksi Ariane yang tampak aneh, keberadaan sosok itu menghilang dan Chome tidak lagi bisa merasakannya. Karena mereka tidak bisa memastikan dengan pasti sosok itu, Ars menyarankan untuk tidak memikirkan itu sekarang dan mengajak Ariane dan Chome untuk kembali terlebih dahulu ke desa. Keesokan harinya, Ars bangun lebih siang dari biasanya. Seperti biasa, Ponta menjilati wajah Ars sebagai alarmnya. Ars melakukan peregangan saat berjalan ke dapur tempat Ars menemukan masakan Glennis. Ars kemudian disapa oleh Glennis, kemudian menyuruhnya makan. Ars melihat ke bawah ke makanan yang sudah disiapkan dan berterima kasih kepada Glennis sebelum menyadari bahwa tidak ada orang lain di meja. Ars bertanya kemana Ariane. Glennis menjawab mereka pergi latihan sampai Ars bangun. Ars terus mendengar sambil mengunyah sepotong roti. Biasanya mereka akan berangkat ke Ronstadts di pagi hari, tapi karena ketiduran Ars merasa diperlakukan seperti bebek aneh. Ars menambah kecepatan dan melahap makanannya sebelum meraih cangkir yang berisi es krim. Ars juga menuangkan sedikit ke mangkuk Ponta. Setelah sarapan selesai, Ars memakai perlengkapannya dan memastikan semuanya sudah siap. Setelah melangkah keluar, Ars menemukan Ariane dan Chome memegang senjata. Begitu Ars terlihat, mereka menurunkan senjata, lalu mengambil handuk untuk menyekat keringat dan menyapa Ars yang telah bangun. Ars minta maaf karena telah membuat mereka menunggu. Ars bertanya haruskah mereka pergi ke kota Ronstadts sekarang. Ariane menyelipkan pedangnya kembali ke sarungnya dan mengikat rambutnya yang berantakan saat dia berbicara. Ariane berkata kalau dia dan Chome hanya menunggu sampai Ars bangun. Jadi, Ariane siap untuk pergi kapan saja. Chome bilang juga siap kapanpun. Chome bertanya bukankah mereka akan menerima pembayaran untuk pekerja mereka beberapa hari yang lalu. Ars menjawab kalau Brad menyebutkan bahwa penangkapan bandit mereka kemungkinan besar akan sangat dipuji oleh Guild. Jadi Ars berharap mereka dapat dipromosikan ke silver hari ini. Dengan dipromosikan ke peringkat perak, mereka akan dapat datang dan pergi dari kota sesuka mereka. Ini akan sangat memperluas jangkauan pencarian mereka untuk para kardinal. Dengan itu, mereka akhirnya bisa berhenti bermain sebagai tentara bayaran di kekaisaran. Ars kemudian mengaktifkan sihir teleportasi. Lalu Ars, Ariane, dan Chome berhasil mendarat di kamar kosong yang berada di Ronstadts. Tapi anehnya rumah itu tampak berbeda, di mana atapnya sudah tidak ada. Apalagi kayu di sekitarnya tampak kosong seperti habis kebakaran. Tepat saat mereka memperhatikan itu dengan bingung, ternyata lantai tempat mereka mendarat ambruk, sehingga mereka terjatuh ke lantai pertama. Ariane dan Chome jatuh di belakang Ars, mendarat di atasnya di lantai pertama. Atau lebih tepatnya mereka mendarat tepat di lantai yang tertutup celaga.
Chome meraba jelaga hitam di dinding terdekat. Chome bilang seluruh mansion telah dibakar, tapi Chome yakin tidak ada yang tinggal di sini. Tapi Ars pikir tidak mungkin juga rumah yang tidak ada penghuninya bisa terbakar sendiri. Ars curiga ada orang yang mencoba membakarnya. Orang yang Ars curiga mungkin saja kelompok anjing bertaring hitam, tapi Ars ingat mereka tidak ingin lagi berurusan dengannya. Nah, orang yang Ars curiga satu lagi adalah sosok yang pernah Chome rasakan saat akan mau balik ke Lalatoya dengan menuju titik teleportasi yang ada di mansion. Tiba-tiba Ars mendengar Chome angkat bicara saat dia memeriksa sekeliling mereka. Chome memberitahu kalau dia bisa merasakan kehadiran banyak orang di luar mansion. Ariane melihat keluar melalui lubang di dinding dan menggelengkan kepalanya. Ariane juga bisa merasakan kehadiran mereka, tapi Ariane pikir mereka hanyalah penjual karet. Chome memfokuskan inderanya keluar sekali lagi. Chome bilang itu mungkin benar, tapi yang penting mereka tidak mencari mereka. Tembok luar yang mengelilingi mansion membuat mereka tidak bisa melihat ke jalan, tapi itu sepertinya tidak menjadi masalah bagi Chome. Tapi bagaimanapun juga mereka tidak mungkin bisa keluar melalui pintu depan. Ketika Ars memikirkan cara keluar dari mansion, Chome berteriak kalau bangunan itu akan segera ambruk. Ars dengan refleks langsung meraih bau Ariane dan Chome dan menggunakan sia teleport jarak pendek menuju halaman sebelum berteleport ke atas atap mansion tetangga terdekat. Mansion itu pun ambruk ke tanah dan menimbulkan teriakan dari pengamat di sekitarnya. Di atas atap mansion tetangga, Ariane, Chome, dan Ars beristirahat sejenak sambil merenungkan beratnya situasi. Ars bertanya pada Chome tentang apakah kebakaran yang terjadi itu hanya kebetulan. Chome menjawab kalau dia juga tidak tahu dengan pasti, tapi Chome meragukannya. Lebih tepatnya Chome mungkin mengira kalau ini semua ada hubungannya dengan kehadiran yang dia rasakan kemarin. Ariane akhirnya berbicara, lalu menyarankan untuk menanyakannya pada tukang penjual karet yang dia tunjuk tentang penyebab kebakaran. Chome dan Ars bertukar pandang sebelum mengangguk. Ars segera meraih bau Ariane dan tangan Chome dan berteleportasi lagi. Kali ini ke jalan samping langsung dari jalan utama di depan mansion yang terbakar. Ini menempatkan mereka tepat di belakang orang-orang yang menonton adegan itu. Dengan berteleportasi, Ars yang tiba-tiba membuat Ariane kesal dan menyuruh Ars untuk memberitahunya sebelum diteleport. Hal yang membuat Ariane kesal itu karena sebelumnya dia duduk di atas atap, tapi sekarang dia duduk di tanah. Ariane lalu berdiri dan membersihkan kotoran dari dudukan celananya. Ars dengan cepat meminta maaf pada Ariane ketika Ars melangkah ke jalanan utama dan mendekati kerumunan orang. Ars melihat penjaga berdiri di depan gerbang depan, mungkin mencegah orang keluar. Jadi tidak sulit bagi Ars membayangkan berapa banyak perhatian yang Ars dapatkan jika keluar dari gerbang. Ars kemudian memanggil salah satu penjual karet yang melihat mansion dari kejauhan, lalu bertanya tentang kebakaran. Meskipun Ars yakin dia tidak akan mendapatkan banyak informasi darinya. Namun, sangat mengejutkan dia membagikan beberapa informasi tentang keadaan di sekitar kebakaran. Lebih tepatnya kebakaran itu terjadi akibat semacam akselerator. Pasti telah digunakan. Namun tidak ada yang tahu pasti siapa pelakunya. Chome juga mengawasi orang-orang di depan mansion, mencari petunjuk yang tersedia di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, Chome berbalik dan berbicara. Chome berkata kalau tidak ada yang mengawasi mereka. Jika pelakunya ada di sini, mereka mungkin sudah menemukan dia, Ars, dan Ariane di sini. Setelah mendapatkan informasi dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan di tempat ini, Ariane menyarankan pergi dari sini. Mereka memutuskan untuk mencari tempat titik teleportasi yang baru setelah mengambil bayaran mereka di kuil atas penangkapan bandit.
Setelah tiba di Serikat Tentara Bayaran, Ars memiliki perasaan yang berbeda bahwa ada sesuatu yang terasa tidak biasa di sana, di mana tidak ada tentara bayaran yang berjaga di pintu masuk. Namun, bukan itu saja yang berbeda. Chome tiba-tiba tegang dan meletakkan tangannya di senjatanya, sementara Ariane memfokuskan pandangannya ke depan. Ketika menanyakan ini, Chome menjawab kalau dia mencium bau darah. Ars kemudian masuk ke dalam serikat, dan benar saja para staf dan beberapa tentara bayaran terbaring tak bernyawa di lantai. Setelah diamati, kematian mereka disebabkan oleh sayatan pedang dan sihir. Apalagi dengan orang-orang yang masih berkeliaran di luar serikat, Ars menduga ini baru saja terjadi. Ponta tiba-tiba menjerit di atas kepala Ars. Ponta lalu melompat ke salah satu staf yang terbaring di lantai atas meja. Dan ternyata staf itu masih bernafas, meskipun ada sayatan luka di punggungnya. Ars kemudian menggunakan sihir penyembuh dan menutup luka pria itu dengan sekejap mata. Meskipun sayangnya tidak ada gunanya untuk darah yang hilang. Ariane bergegas untuk melihat apa yang Ars lakukan dan terkejut menemukan pria tak sadarkan diri di kaki Ars. Chome juga bergegas dengan panik, tapi untuk alasan yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba saja kuil kebakaran. Ariane dengan cepat mengevaluasi situasi dan mulai mengeluarkan perintah. Ariane menyuruh Chome untuk mengambil poin saat Ars membawa orang itu keluar. Chome segera mengaktifkan sihir berbasis berbentuk serigala dan berlari mengelilinginya, langsung memadamkan api yang mereka lewati. Atas perintah Chome, serigala air membuka jalan menuju pintu keluar. Chome dan Ariane mengikutinya dari belakang. Ars juga mulai berlari keluar dengan Ponta di bawah satu tangan dan satu lagi karyawan serikat di kuil. Setelah mereka keluar dari gedung yang terbakar, mereka menemukan dua pengawal mengacungkan tombak ke arah mereka dengan siap. Penjaga itu bertanya apakah mereka membakar kuil. Ars secara naluri melirik kedua temannya. Ariane menarik tudung jubahnya ke bawah dan mengalihkan pandangannya. Sementara Chome sudah berhasil membuat serigala airnya menghilang. Sebagai tanggapan, Ars mengatakan pada mereka kalau dia tidak melakukan hal seperti itu. Justru, Ars meyakinkannya bahwa dia yang telah menyelamatkan karyawan yang saat ini tidak sadarkan diri. Mendengar penjelasan dari Ars, kedua penjaga itu langsung meminta maaf. Meskipun mereka masih tampak ragu dengan situasi saat ini. Pada saat yang sama, kebakaran serupa mulai terjadi di sekitar kota. Ariane yang menatap tak percaya pada pemandangan yang terjadi di seluruh kota di sekitar mereka, pria staf kuil yang Ars selamatkan mulai sadarkan diri. Ars buru-buru menurunkannya ke posisi duduk di sudut jalan. Ars langsung melontarkan pertanyaan pada pria tersebut. Ars menanyakan keadaannya dan siapa yang melakukan ini padanya. Namun pria itu tampak sangat lemah karena sudah banyak kehabisan darah. Pria itu menyebutkan orang yang melakukan ini semua adalah orang bertopeng. Setelah menyebutkannya, pria itu kehabisan tenaga dan pingsan. Ars membawa tangannya ke mulut pria staf kuil itu, tetapi dia sudah tidak bernafas lagi. Dia kehilangan terlalu banyak darah untuk bertahan hidup. Namun dengan lukanya yang kini telah sembuh, kematiannya tentu akan menimbulkan kecurigaan. Setelah menerima kematiannya, Ars berdiri dan melihat kekacauan yang melanda Ronstadт. Segalanya pasti bergerak sekarang, tetapi karena mana Ars tidak bisa mengatakannya. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.